Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dalam waktu 20 hari, 10 preman di Penajam Pasir Utara diringkus polisi. TPA mau ditutup, persoalan sampah di Sangatta, Kutai Timur masih belum terselesaikan. Hewan kurban jenis domba di Samarinda kini mulai diminati masyarakat. Badan Keamanan Laut atau Bakamla menggagalkan upaya penyelundupan 15 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ke Tawau, Malaysia. Mereka terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 perempuan. Seharusnya jumlah mereka ini 23 orang, namun 8 lainnya melarikan diri. Langkah berikutnya, para imigran ilegal ini akan dipulangkan ke kampung halaman. Seorang pemuda bernama Nandika ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan Grand Valley, Blok J11, Gunung Guntur, Balikpapan Tengah. Orang tua pemuda tersebut menyatakan Nandika meninggalkan rumah dan berpamitan untuk tidur di rumah temannya. Awalnya sang ibu tidak mengizinkan, namun mendiang tetap meninggalkan rumah. Barulah pada hari Minggu siang orang tua mendapat kabar jika Nandika sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Permukiman warga di kilometer 28 Jalan Poros Samarinda, Balikpapan kondisinya memprihatinkan. Rumah-rumah warga rusak setelah tanahnya terus bergerak. Bahkan beberapa bangunan sudah ada yang ambruk. Kecemasan warga ini tidak berkurang lantaran pergerakan tanah masih terus terjadi. Saat diminta mengungsi, mereka menjadi bingung karena tidak memiliki tempat lainnya untuk ditinggali. Saat ini mereka hidup di dalam tenda. Pria yang digelandang petugas Kejaksaan Tinggi Kaltim ini bernama Amrullah atau AM, mantan Kepala Dinas ESDM Kaltim periode 2010-2018 itu digelandang dan diangkut dengan mobil tahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka perkara dugaan korupsi dana jaminan reklamasi batubara milik CV Arjuna di wilayah Sambutan, Samarinda. Akibat ulahnya tersebut, keuangan daerah merugi hingga puluhan miliar rupiah. Sejumlah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau berunjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aksi tersebut dilatar belakangi persoalan penggabungan kampus Tiper dan Universitas Muhammadiyah Berau. Pendemo meminta agar DPRD ikut membantu membatalkan rencana tersebut dengan alasan pihak kampus belum pernah melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa. Permukiman di kawasan Jalan Cendrawasih Karanganyar Pantai Tarakan terbakar. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan meluas. Warga menyatakan api tiba-tiba muncul dari salah satu rumah yang terbakar. Mereka semakin panik saat mendengar ledakan keras dari salah satu rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Sebuah mobil yang diduga mengangkut penumpang dihadang oleh ratusan pengemudi ojek dan mobil online yang melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Kaltim. Pada aksinya kali ini terdapat 5 tuntutan yang disampaikan oleh pendemo. Di antaranya adalah evaluasi tarif layanan kepada pelanggan.
Pendemo akhirnya membubarkan diri usai ditemui wakil gubernur. Banjir dengan kedalaman antara setengah meter hingga 1 meter terjadi di Kabupaten Malinau. Tercatat sudah 6 kecamatan yang terendam, diantaranya Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Kota, dan Mentarang. Diduga banjir ini dipengaruhi luapan dari Sungai Mentarang dan Sungai Melinau. Pengendara mobil dan motor ini harus menelan kecewa karena gagal mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite maupun Pertamax. Ini terjadi lantaran SPBU yang salah satunya berada di Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda Ilir itu kehabisan stok. Para pemilik kendaraan berharap pemerintah kota harus turun tangan mengatasi kelangkaan tersebut dengan menertibkan sejumlah penjual eceran yang hingga saat ini masih lancar mendapat pasokan BBM. Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir beroperasinya tempat pembuangan akhir atau TPA Batota yang berada di Jalan Poros Sangatta Bengalon, Kutai Timur. TPA yang beroperasi sejak 2013 ini harus ditutup berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyebut terdapat beberapa alternatif pengganti TPA Batota. Salah satunya yakni ke areal bekas pertambangan milik PT KPC. Hanya saja prosesnya tidak bisa cepat karena membutuhkan sejumlah dokumen pelengkap. Untuk alternatif terakhir, maka pemerintah daerah bakal mencari lahan baru yang bisa dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir. KPC sih mau tukar, yang itu diambil KPC, cuman ini menurut info ya, saya belum tahu, menurut info dari Kadis, PLT Kadis, mau ditukar, KPC ngambil itu nanti ditambang, kemudian kita dikasih lahan baru, cuman lahan yang dikasih KPC itu eks tambang, pasca tambang, jadi pasca tambang itu kan masih panjang urusannya tuh, kita ingin APL ganti APL, nah kita ingin APL ganti APL itu, nah itu nanti lagi diurus. Kalau tidak didapatkan, mungkin kita siapkan pengadaan lahan baru. Nah, untuk sementara penyediaan lahan yang ada, pembuangan sampah yang ada sekarang kita kubur. Agar pengelolaan sampah bisa dilakukan secara maksimal, pemerintah kabupaten telah belajar ke tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan edukasi TPST BLE di Banyumas. Teknologi inilah yang nantinya akan diaplikasikan di Kutai Timur jika telah memiliki TPA sendiri. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.